Kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di pasal yang ke-11 dari kitab 2 Tawarikh. Ibu bapak saudara semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa Rehabeam menggantikan Salomo menjadi raja. Semestinya Rehabeam berpotensi menjadi raja yang luar biasa di Israel. Saya sampaikan beberapa fakta. Fakta yang pertama adalah dia memerintah ketika dia berusia 41 tahun. Artinya bahwa Rehabeam sudah cukup dewasa. Rehabeam juga sudah cukup punya pengalaman dalam hal belajar. Artinya bahwa dia sudah lama mengikuti bagaimana Salomo memerintah. Dia sudah melihat bagaimana bijaknya Salomo mengatur ini dan itu, bagaimana Salomo mengambil keputusan. Jadi dia punya pengalaman yang banyak, mestinya seperti itu. Dan ibu bapak saudara semuanya, dia punya akses karena dia putra mahkota untuk dia bisa belajar dalam banyak hal. Tetapi nyatanya pengalaman untuk dia belajar, nyatanya di usia yang seharusnya sudah matang, dia tidak bisa memimpin dengan baik. Kenapa demikian? Sesungguhnya saya hendak berbicara soal konsistensi. Tahukah Anda bahwa sebetulnya awalnya Rehabeam itu memerintah dengan baik? Rehabeam memerintah seperti yang dilakukan Daud dan Salomo. Anda coba teliti baik-baik di ayat yang ke-17. Ayat 17 saya bacakan, demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Pikirkan baik-baik, 3 tahun pertama Rehabeam memerintah dengan baik, mengikuti jejak Daud dan Salomo. Itu sebabnya kerajaannya tetap kokoh di tahun-tahun pertama. Tetapi berikutnya, setelah dia mulai mendengarkan nasihat orang-orang muda yang mungkin ambisinya sangat kuat, yang mungkin kurang pengalaman, kurang bijak, dan mengabaikan, menyingkirkan penasehat-penasehat yang dulu mendampingi ayahnya Salomo. Itulah awal dari kehancurannya. Jadi saudara-saudara, kita perlu belajar bahwa sesungguhnya kita perlu konsisten. Putuskan untuk kita punya pola yang benar, punya mentor yang benar. Kalau di tahun-tahun pertama Rehabeam mengikuti jejak Daud dan Salomo, saya yakin dia mengikuti nasihat orang-orang tua yang selama hidupnya mendampingi Salomo, bahkan ada yang mendampingi Daud mungkin. Ketika Rehabeam mengikuti nasihat orang-orang yang bijak seperti itu, kerajaannya baik-baik saja, kerajaannya kokoh. Tapi lihat, begitu dia mulai mendengarkan nasihat orang-orang muda yang belum punya banyak pengalaman, akhirnya kerajaannya menjadi hancur dan terpecah. Saudara-saudara, apa yang kita dengar itu sangat menentukan bagaimana kita punya perspektif. Perspektif kita menentukan kita mau ambil keputusan seperti apa. Keputusan kita menentukan tindakan, dan tindakan menentukan hasilnya seperti apa. Jadi saudara-saudara, pastikan kita dikelilingi oleh komunitas yang benar, komunitas yang sehat. Pastikan Anda memiliki mentor yang benar, mentor yang bisa dipercaya, mentor yang hidupnya takut akan Tuhan, mentor yang kalau dia kasih solusi, selalu solusinya bersumber dari firman Tuhan. Sayang sekali Rehabeam sudah memulai baik hanya 3 tahun saja. Setelah itu dia mulai dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah mengelilingi dia, menyebabkan dia pun terseret menjadi salah.
Jadi hati-hati dengan lingkungan kita, karena lingkungan kita suka tidak suka itu membentuk kita, suka tidak suka itu mempengaruhi cara berpikir kita, itu akan mempengaruhi sudut pandang perspektif kita, dan itu akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Kalau Anda dan saya ingin kehidupan kita kokoh untuk selama-lamanya seperti janji Tuhan buat kita, mulai gumulkan, mulai berdoa kepada Tuhan, ditemukan mentor-mentor yang takut akan Tuhan, mentor atau penasihat-penasihat yang bisa memberikan banyak masukan sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya rasa kita perlu menggumulkan akan hal itu, dan percayalah, Tuhan selalu sesungguhnya siapkan mentor bagi kita. Sebab pada gilirannya kita pun akan jadi mentor bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Tuhan berkati.